Yang pertama adalah BLU bisa melakukan perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Kemudian melakukan pemungutan pendapatan dan juga penagihan. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank, melakukan pembayaran penarikan dana yang bersumber dari APBN atau APBD dengan SPM tadi. Kemudian mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek serta memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah. Jadi ketika BLU merasa ada kelebihan kas nih, maka bisa dilakukan kelebihan kas ini bisa dipergunakan untuk melakukan investasi jangka pendek untuk mendapatkan return yang lebih atau untuk mendapatkan pemasukan yang lebih bagi BLU tersebut. Namun dengan catatan bahwasanya investasi yang dilakukan harus dengan resiko yang rendah gitu. Jangan mengambil resiko yang tinggi untuk melakukan investasinya. Selanjutnya pengelolaan utang piutang. Nah, ini juga salah satu fleksibilitas yang diberikan kepada BLU dengan status penuh untuk bisa mengelola utang. Kalau BLU dengan status bertahap tadi tidak diperkenankan untuk mengelola utang. Nah, yang pertama piutang terlebih dahulu, yaitu BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang atau jasa pelayanan dari BLU tersebut. Jadi ketika BLU memberikan pelayanan jasa maupun barang kepada masyarakat, namun belum dibayar oleh masyarakat, maka itu bisa berupa timbulnya piutang BLU dan itu boleh-boleh saja. Kemudian piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnisnya sehat dan peraturan perundang-undangan. Kemudian piutang dapat dihapuskan secara mutlak dan bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Nah, untuk poin C ini alurnya atau perlakuannya sama seperti manajemen piutang di materi sebelumnya, dari mulai ada kualitas lancar, tidak lancar, macet, dan juga diragukan, kemudian berapa persentasenya, bagaimana persyaratan untuk menetapkan piutang ini dihapuskan secara mutlak atau dihapuskan secara bersyarat, dihapus bukukan atau dihapus tagihkan, itu semuanya kurang lebih sama seperti materi yang sebelumnya. Kemudian utang. BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan operasional dan atau perikatan peminjaman kepada pihak lain. Utang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan bisnis yang sehat. Kemudian apabila BLU ini melakukan utang atau peminjaman jangka pendek, maka harus diperuntukkan juga untuk kegiatan yang bersifat jangka pendek, yaitu untuk belanja-belanja yang bersifat operasional. Kemudian pemanfaatan utang jangka panjang BLU itu dipergunakan untuk melakukan belanja modal. Jadi utang ini dipergunakan sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan sumbernya. Kalau utang jangka pendek ya untuk kegiatan jangka pendek atau operasional. Jika utang jangka panjang maka dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat investasi atau yang bersifat jangka panjang gitu, yaitu belanja-belanja modal. Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. Pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab BLU karena BLU yang melakukan pinjaman, maka yang bertanggung jawab untuk melunasi ya BLU itu sendiri, bukan dilimpahkan ke kementerian lembaganya atau dilimpahkan ke Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Hak tagih atas piutang BLU akan menjadi kadaluarsa sejak setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain. Jadi ketika BLU melakukan peminjaman dan dalam waktu 5 tahun belum dilakukan atau utangnya belum lunas, maka itu bisa menjadi hangus, kecuali memang ada hal-hal lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kalau misalkan undang-undang menetapkan ini tidak hangus dalam waktu 5 tahun ataupun ketentuan yang lain, itu akan bisa menjadi berbeda. Nah, ini kemudian ada bagaimana pengelolaan investasi yang juga merupakan bentuk fleksibilitas BLU penuh. Nah, BLU keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU. BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi BLU ini bisa melakukan dua investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek itu tidak perlu mendapat persetujuan Menteri Keuangan atau dalam hal ini KPPN di bawah instansi Kementerian Keuangan. Tidak perlu mendapatkan pengesahan dari KPPN. Namun kalau untuk melakukan investasi jangka panjang untuk mendapatkan return yang lebih besar, yang lebih
lama lagi returnnya itu, maka di sini harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan atau kepala daerah jika BLU daerah atau BLUD. Kemudian ada bagaimana pengelolaan barang BLU dari mulai pengadaan dan juga pengelolaannya. Pengadaan barang BLU itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006 tentang PBJ atau pengadaan barang jasa pada BLU. Kemudian BLU penuh atau BLU dengan status penetapan penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian ataupun seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan atau jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan atau efisiensi. Kemudian untuk pengelolaan aset BLU sendiri, barang inventaris Satker BLU dapat dihapuskan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara baik dijual, dipertukarkan maupun diberikan atau dihibahkan. BLU tidak dapat mengalihkan dan atau menghapuskan aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Jadi ketika BLU memiliki aset yang mungkin sudah rusak, yang mungkin sudah tidak terpakai, itu tidak dapat dihapuskan kecuali memang sudah ada persetujuan sebelumnya dari pejabat yang mengelola barang ataupun aset dari BLU. Baru bisa dihapuskan nantinya. Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terikat langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satker BLU harus mendapat persetujuan pengelola barang. Jadi ketika BLU mau melakukan penggunaan aset tetap, namun aset tetapnya ini tidak sejalan dengan operasionalnya dia, kegiatan operasionalnya BLU, maka penggunaan ini harus mendapat persetujuan dari pengelola barang. BLU tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan atau menghapus aset kecuali atas persetujuan pihak tadi, pihak yang berwenang atau pengelola barang yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hasil penjualan aset tetap BLU dibedakan menjadi dua perlakuan. Yang pertama, jika BLU itu pendanaannya berasal dari selain APBN, maka pendapatan BLU maka itu akan menjadi pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU. Tapi kalau aset tersebut dulunya diperoleh dengan uang dari APBN, sebagian maupun seluruhnya dari APBN, maka dia bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib untuk disetor ke RKUN. Jadi ada dua perlakuan ketika BLU melakukan penjualan aset. Apakah menjadi pendapatan BLU ataukah menjadi bukan pendapatan BLU atau wajib disetor ke kas negara. Pengalihan, pemindahantanganan dan atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada menteri atau pimpinan lembaga kementerian yang membawahi BLU tersebut. Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terikat atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi BLU harus mendapat persetujuan pejabat pengelola barang sesuai dengan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset BLU diatur oleh Menteri Keuangan, yaitu pengaturan mengenai barang jasa BLU tadi. Pengelolaan atau pengadaan barang jasa BLU. Kemudian ada perlakuan mengenai tanah dan bangunan BLU, di mana tanah dan bangunan BLU ini bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Jadi BLU di bawah kementerian apapun, di bawah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kemendikbud ataupun yang lain, tanah dan bangunannya itu bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLU untuk penyelenggaraan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsi dapat dialihkan oleh Menteri Pimpinan Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan. Jadi ketika ada aset yang nganggur tidak dimanfaatkan oleh BLU, maka bisa dialihkan asetnya, dialihkan atas persetujuan dari Menteri Keuangan. Misalkan PTN atau perguruan tinggi negeri yang asetnya ada mungkin nganggur, bisa dialihkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi harus mendapat persetujuan dulu dari Menteri Keuangan. Nah, ini ada penyelesaian kerugian. Penyelesaian kerugian negara pada BLU disebabkan oleh tindakan melanggar hukum dan kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian. Nah, untuk poin penyelesaian kerugian ini sendiri sebenarnya tidak berbeda dengan penyelesaian kerugian pada materi sebelum UTS, yaitu ada tuntutan perbendaharaan jika memang itu dari bendahara dan tuntutan ganti rugi atau TGR jika memang itu pegawainya atau orang yang bersangkutan itu bukan sebagai bendahara. Gitu, itu sama saja ketentuannya.
Kemudian akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLU. Nah, di sini ada penjelasan yang lebih rinci, yaitu ini. Saya ambil dari slide mata kuliah PPKN 2 yang dulu pernah membahas mengenai BLU juga. Untuk sistem akuntansi BLU menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat. Kemudian menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. Jika tidak ada standar akuntansi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang lebih spesifik setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Jadi ketika ada hal-hal yang memang sekiranya itu melenceng dari, bukan melenceng, yang tidak ada di aturan sebelumnya atau tidak ada di rencana BLU sebelumnya, maka harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga dan kepala daerah. Kemudian pelaporan keuangan BLU. Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri, pimpinan lembaga, instansi yang membawahi BLU, dan kemudian dikonsolidasikan. Komponen laporan keuangan BLU paling tidak memuat laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja. Ini paling tidak memuat 5 laporan ini. Jadi ada 3 laporan keuangan, 1 catatan laporan keuangan, dan 1 laporan kinerja BLU. Kemudian pertanggungjawaban keuangan BLU ini tercermin dalam LKBLU yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk pertanggungjawaban keuangan Kementerian Lembaga atau SKPD atau pemerintah daerah. Kemudian penggabungan laporan keuangan BLU pada Kementerian Lembaga atau SKPD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau pengkonsolidasian laporan keuangannya ini sesuai dengan SAP. Kemudian LKBLU diaudit oleh auditor eksternal. Nah, ini yang lebih simpelnya tadi. Kemudian, nah ini laporan keuangan BLU, yaitu setidaknya memuat LRA atau LO, neraca, LAK, CALK, dan laporan kinerja. Laporan keuangan unit kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan pada dalam LKBLU. Lembar muka LK unit-unit usaha dimuat sebagai lampiran LKBLU. LKBLU sendiri disampaikan secara berkala kepada Menteri Pimpinan Lembaga yang membawahi BLU untuk dikonsolidasikan dalam LKKL atau Laporan Keuangan Kementerian Lembaga. LK ini sendiri disampaikan kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir, atau jika pada umumnya periode pelaporan berakhirnya mungkin 31 Desember, maka penyampaiannya adalah 31 Januari maksimal. LKBLU merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Lembaga. Penggabungan LKBLU pada LKKL dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan slide sebelumnya, dan laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah menyusun laporan keuangan yang mana ini merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan BLU atau bentuk akuntabilitas dari keuangan BLU, maka di sini pimpinan BLU bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA atau rencana bisnis anggaran. Jadi dalam rencana bisnis anggaran ini terdapat beberapa tolak ukur atau terdapat beberapa patokan kinerja BLU untuk nantinya dijadikan dasar pertanggungjawaban kepada pimpinan BLU. Kenapa kinerjanya tidak seperti RBA, atau mungkin kenapa kinerjanya tidak mencapai target kinerja sesuai RBA, ataukah outputnya seperti apa, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada pimpinan BLU. Pimpinan BLU mengiktisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLU secara terintegrasi dengan laporan keuangan. Jadi tadi paling tidak kan laporan BLU itu ada 3 laporan keuangan, ada 4 laporan keuangan, ada
LRA, LO, neraca, LAK, kemudian CALK, dan laporan kinerja. Nah, laporan kinerja ini juga sifatnya sama seperti CALK, yaitu dia merupakan bagian tidak terpisahkan dari BLU itu sendiri.